Kenapa kamu harus fokus di satu bidang dan nggak berusaha menjadi ahli di segala bidang? Kamu mungkin berpikir bahwa, oh aku harus jago di semua bidang, aku harus ahli di semua bidang, aku nggak boleh cuma jago di satu bidang doang, aku pengen jago di berbagai macam hal. Namun dalam buku ini, pikiranmu adalah sebuah kesalahan. Di dalam buku esensialisme ini dijelaskan bahwa kita tuh harus fokus di satu bidang dan kita mengabaikan bidang-bidang lain yang mana itu bukan fokus di bidang kita. Selamat datang di segmen bahas buku, di mana di segmen ini kita akan membahas buku-buku yang mungkin bermanfaat buat kamu. Karena aku nggak mau bermanfaat buat diri aku sendiri, maka aku akan membagikan apa-apa yang aku dapatkan dalam buku ini di video kali ini. Oleh karena itu pastiin kamu tonton video ini sampai habis. Dan pada video kali ini kita akan bahas buku Esensialisme karya Greg McKeown. Ini yang bahasa Indonesia ya, aku belum bisa dapetin yang bahasa Inggris. Dan itu nggak masalah banget karena kita bisa mendapatkan manfaat dari buku tersebut. Dan kita masuk ke chapter yang pertama. Yang kita dapatkan dalam buku ini adalah esensialisme dan non-esensialisme. Jadi di buku ini dikatakan bahwa ada dua jenis orang di dunia ini, ada dua tipe orang di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang esensialisme, yang kedua adalah orang yang non-esensialisme. Maksudnya apa? Simpelnya gini, esensialisme adalah orang yang menganut bahwa dia tuh harus fokus di satu bidang dan mengabaikan bidang yang lain. Dia nggak boleh fokus di banyak bidang karena itu nggak bakal dia dapatkan, karena sebagai manusia kita tuh hanya bisa fokus di satu bidang dan nggak fokus di bidang yang lain. Dan yang kedua, non-esensialisme adalah orang yang berpikir bahwa dia harus jago di segala bidang, dia harus ahli di sebuah bidang. Dan buku ini lebih fokus bahwa kita harus menjadi seorang esensialisme, bukan menjadi orang yang non-esensialisme. Kenapa? Ini simpel. Ini yang aku suka. Karena sesimpel, kita tuh hidup di dunia ini tuh emang nggak diberikan kekuatan yang bisa menguasai semua bidang, enggak. Kita tuh di dunia ini diberikan kelebihannya masing-masing, diberikan kekurangannya masing-masing. Kita tahu bahwa kita pasti punya kelebihan dan juga kita punya kekurangan. Nah, di kelebihan tersebut kita fokuskan di situ, dan kekurangannya kita abaikan. Nggak usah kita fokus untuk menutupi segala kekurangan yang kita punya. Contoh, teman-teman mungkin tahu Lionel Messi, Ronaldo, dan semisalnya. Apakah dia fokus di bola doang, ataukah dia fokus di bola juga, di basket juga, di tenis juga, di biliar juga, di berbagai macam olahraga lain? Jawabannya adalah dia fokus di satu bidang. Ini juga bisa kita terapkan ketika kita ingin fokus, kita ingin ahli di sebuah bidang. Kita nggak bisa untuk jadi ahli di semua bidang, kita harus fokus di satu bidang doang. Dan juga di buku ini bukan cuma menjelaskan seputar kita harus ahli di satu bidang, enggak. Tapi maksud dari buku ini adalah ketika kita ingin menjadi orang yang esensialis, maka kita harus mengorbankan beberapa hal yang enggak penting. Kita harus merelakan hal yang kurang penting dan lebih fokus kepada hal-hal yang penting. Sebagaimana slogan di buku ini, pentingkan yang penting saja. Maksudnya apa? Misalkan teman-teman punya waktu 1 jam dan teman-teman pengen fokus di jago matematika. Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman fokus belajar matematika di 60 menit tersebut. Ini esensialisme. Seorang esensialisme, dia akan fokus di 60 menit tersebut, dia fokus ke belajar MTK doang, satu pelajaran doang. Dia nggak belajar IPA, fisika, kimia, dan semacamnya. Tapi non-esensialisme, ketika punya 1 jam pelajaran luang, dia akan mengisi waktu tersebut dengan 20 menit belajar MTK, 20 menit belajar fisika, dan 20 menit lagi belajar bahasa Indonesia. Katakan, dia lebih fokus untuk aku pengen jago di segala bidang, aku nggak mau fokus di satu bidang. Itu tuh bedanya esensialisme dan juga non-esensialisme. Dan aku setuju banget dengan konsep esensialisme ini, yang mana ketika kita mengerahkan seluruh tenaga kita dan waktu kita untuk satu bidang yang kita fokuskan, itu akan lebih berbuah hasilnya, akan lebih manis hasilnya ketimbang kita fokus menutupi kekurangan kita, fokus pengen bisa di segala hal. Itu yang aku dapatkan itu yang pertama yang aku dapatkan di buku ini. Ada 2 tipe orang, ada esensialisme dan juga ada yang non-esensialisme. Kalau kamu tipe mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan poin yang kedua yang aku dapatkan dari buku ini adalah prinsip kamu bisa mendapatkan segalanya. Di buku ini dijelaskan bahwa prinsip itu dipatahkan. Nggak bisa kamu mendapatkan segalanya. Sebagaimana dalam buku ini ditulis bahwa gagasan bahwa kita dapat memiliki dan mengajarkan semuanya bukan baru. Mitos ini telah ditawarkan sejak lama sekali. Saya yakin hampir setiap orang pada zaman sekarang telah terinfeksi oleh mitos ini. Ya,
Itu ada sebuah mitos yang mana kamu berpikir bahwa aku bisa mendapatkan segalanya. Nggak bisa. Kita tuh emang nggak bisa mendapatkan segalanya. Oleh karena itu, dalam video ini, dalam buku ini ditekankan banget, kamu jangan cari segalanya. Kamu emang nggak bisa dapat segalanya, tapi kamu bisa mendapatkan apa-apa yang kamu bisa fokus kepadanya. Kita kembali ke contoh yang tadi, apakah Ronaldo, Messi itu bisa mendapatkan segalanya? Enggak kan? Dia nggak bisa mendapatkan beberapa hal yang mungkin bisa didapatkan Roger Federer. Katakan Roger Federer, dia fokus kepada tenis, dia nggak fokus kepada bola basket, nggak fokus ke sepak bola. Yang didapatkan Roger Federer akan berbeda dengan apa yang didapatkan sama Ronaldo tadi. Kenapa? Karena dia fokus kepada bidangnya masing-masing. Michael Jordan, apakah dia fokus ke bola basketnya? Iya benar, dia fokus ke basketnya doang. Dia nggak fokus ke bola voli, dia nggak fokus ke sepak bola, dia nggak fokus ke tenis. Karena dia bisa fokus. Dan kamu harus pahami betul-betul bahwa adalah sebuah mitos kalau ada orang yang berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan segalanya. Ini adalah prinsip yang salah, prinsip yang bisa kamu tolak mentah-mentah. Enggak, aku nggak bisa mendapatkan semuanya, aku hanya bisa mendapatkan apa yang aku fokus kepadanya. Itu poin yang kedua yang bisa kamu dapatkan dalam buku esensialisme ini adalah kamu nggak bisa mendapatkan segalanya. Kamu hanya bisa mendapatkan apa yang kamu fokus ke hal tersebut. Hal yang ketiga yang aku dapatkan buku ini adalah tidur sama dengan kita melindungi aset yang terbaik. Di buku ini dijelaskan bahwa aset terbaik yang kita miliki untuk membuat kontribusi bagi dunia adalah diri sendiri. Jadi, kalau teman-teman tahu, tidur itu bukanlah hal yang buruk. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika teman-teman bisa meningkatkan tidur teman-teman, itu juga bisa meningkatkan aset teman-teman. Aset teman-teman yang terbaik itu bukanlah harta teman-teman, bukanlah emas teman-teman, bukanlah HP teman-teman, tapi aset yang teman-teman terbaik adalah diri sendiri. Kalau teman-teman bisa menjaga tidur yang baik, sama aja teman-teman menjaga aset yang terbaik. Dan juga sebaliknya, kalau tidur teman-teman itu kurang, tidur teman-teman itu buruk, maka sama aja teman-teman tidak menjaga aset yang terbaik yang teman-teman punya. Ini kan sama kalau kita misalkan teman-teman sudah waktunya tidur, ya harusnya udah tidur, jangan begadang kalau bisa. Kalau emang yang begadang ya karena emang ada hal terdesak, bukan cuma main-main doang, cuma bukan nongkrong yang gak ada manfaatnya. Karena aset terbaik kita ini, diri ini aset terbaik. Kalau kata dosenku malah ketika kita ingin bergadang, maka mau gak mau jam 11 kita harus sudah tidur. Mau apapun itu sisanya kita sisakan untuk besok hari. Kita jangan fokus ke situ doang. Ketika sudah jam 11 kita tidur, nggak ada lagi hal yang harus kita kerjakan. Itu 3 poin yang aku dapatkan dari buku ini. Yang pertama adalah ada 2 tipe orang, ada esensialisme dan juga ada yang non esensialisme. Yang kedua yang kita dapatkan adalah kamu nggak bisa mendapatkan segalanya, maka prinsip kamu akan mendapatkan segalanya adalah dipatahkan di buku ini. Dan yang ketiga, tidur itu adalah prioritas kita, bukan cuma kita harus fokus kerja karena kalau udah capek ya solusinya istirahat, solusinya tidur, bukan yang lainnya. Kira-kira abis ini teman-teman mau request buku apa lagi? Tulis di komentar ya. Dan buat teman-teman yang masih suka bosanan dalam baca buku, teman-teman bisa klik video di sebelah kiri sini. Aku sudah buat videonya, solusi untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton.